Balik lagi di Daddy's Corner. Ini ada pembahasan yang gue mau bahas karena menarik karena Kaesang anaknya presiden kita, Kaesang itu pernah ditipu online. Tapi penipuan online kita mesti gimana? Kita lihat dulu video ini. Sekali anak presiden beraksi, penipu online pun gigit jari. Tak butuh waktu lama mereka lalu diringkus polisi. Penipuan lewat dunia maya punya topeng modus yang beragam. Apalagi tak perlu bertemu mangsa, membuat penipu semakin licin saja. Ada, udah saya terang berapa nilai. Bapak tekan uang elektronik, ada uang elektronik. Uang elektronik tidak ada, Bang. Mengapa praktik ini masih saja ada? Apakah masyarakat belum juga pintar mengendus kejahatan? Atau tindakan hukum yang kurang membuat jerah? Ini ya yang paling kurang ajar menurut gua adalah dulu itu gua tahu bahwa ada berita, bukan berita tapi kejadian di mana-mana. Tiba-tiba malam-malam ada orang nelpon kayak ke orang tua terus ngomong anaknya masuk rumah sakit, tau? Gue pernah ngalamin. Lu pernah ngalamin? Pernah. Mertua gue yang ditelepon. Udah gemeter, hampir mau transfer. Ngomongnya apa deh? Ramzi kecelakaan. Serius? Ramzi kecelakaan. Dia bilangnya sebutan nama panggilan gue gitu. Berarti dia tahu lu dong? Tahu. Kondisi gue baru pulang tuh dari syuting jam 12:30-an. Kan rumah gue sama rumah mertua nggak terlalu jauh. Terus iya dalam kondisi baru tidur-tidur gitu, dia memang teleponnya ketika mungkin orang lagi tidur kan. Jadi tingkat kesadarannya kan Ya, belum full ya. Itu telepon. Pak Anji kecelakaan Pak gitu. Dan hampir Hampir transfer. Apa yang bikin gak jadi? Ya akhirnya kan pada turun kan mertua cewek gue turun terus ada ipar gue pada akhirnya kayak baru sadar gitu. Belum sempet transfer. Itu pernah. Lebih lucunya lagi Mas Adam. Jadi ada jam dinding yang kayak di pinggir di jalan tempat aku deketnya kolam Yang Oh iya aquarium, iya jam yang begini besar Big tuh, Ben itu ya. Nah, dia itu kaget Mas. Jadi ada harganya 5 juta. Pesen dia. Barang dari Chinese katanya, Pesen dari lah Cina dia. gitu. Ini bagus ini, kok kayaknya mirip dengan yang di rumah ini Oke. katanya gitu. Sampai dipajang-pajang tuh gambarnya sampai dipepet-pepetin gitu. Sama kan? Oke. Iya gitu. Pesen. Pesen Mas, Apa yang datang? minta dibayar cash. Apa yang datang? Instagramnya hilang. Udah dibayar lunas. Jadi Loh dia apa dari namanya? Instagram? Dari dia Maksudnya bukan ada di penjualan di situs penjualan? Oh dia nggak memang Iya. ada yang langsung dari Instagram ads. Ketika- Dan ini sama loh. Yang satu panik diambil dari sisi psikologisnya, yang satu panic buying. Iya. Kayak Mas Adam kan ketika melihat, ini murah nih, ini murah nih. udah bolak-balik ketipu Mas. Aku bilang jangan beli di situ gitu. Bolak-balik Bukan saja ketipu. di Instagram, di online juga bolak-balik. Kalau itu, Gitu. kalau itu saya ingin berkata kasar. Ngomong sama orangnya mau nonton. Kalau bolak-balik ketipu mah bukan ketipu, no. Hobi. Serius bolak-balik ketipu. Bolak-balik Mas. Berapa barang ada? 5, 4? Iya pokoknya ada beberapa yang kadang-kadang dia, aku pengen ini bagus, kayaknya murah cuma 500.000 gitu. Beli. Oh ya ditransfer Mas. Terus? Gitu. Ya hilang. Lu pernah ketipu nggak? Sering. Lu juga sering? Oh ya memang udah. Ini berkata kasar. Emang. Enggak, lu ketipu apa? Iya kayak gitu kan kalau dulu, tapi kalau sekarang enggak gitu. Ya kalau dulu memang sering. Bahkan aku pernah waktu jalan ke bandara tiba-tiba dibilang dapat hadiah dan lain sebagainya, itu mungkin aku agak blank ya atau mungkin dihipnotis. Itu nurut loh Mas, aku sampai ke depan ATM loh. Itu yang kerennya dia bisa membuat orang nurut itu. Gue punya cerita nih. Ini nggak pernah gue buka nih, baru gue sekarang. Gue pernah, ini bukan online, tapi ini cerita menarik dan orang-orang harus tahu. Gue pernah di satu mall besar di Jakarta. Gue lagi mau makan di restoran, tiba-tiba ada orang. Orang ini bukan orang Indonesia, tapi gini, orang Indonesia tapi misalnya keturunan luar lah gitu ya. Oke. Yang ngomong bahasa Indonesia masih Inggris banget. Oke. Gue duduk di depan, terus dia nyamperin, terus dia pura-pura nyari dompet. Terus dia bilang, do you see my wallet? Kata lost bla 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 gitu. Tadi makan di sini gini. Udah, terus gue bilang, oh enggak, gue nggak tahu, gue baru makan. Dia bingung, pokoknya nyari perhatian gue lah. Gitu. Sampai akhirnya gue keluar ke WC, orang ini masih ada. Terus dia bilang sama gue tuh harus pulang. Ini tuh go home, gue tuh harus pulang. Dompet gue hilang. Aduh, lu tahu nggak sih kira-kira berapa duit sih kalau misalnya taksi dari sini ke mana lah gitu ceritanya. Berapa duit ya, karena anak gue
nungguin gue gitu. Oke. Terus gue ngomong ya taksi sekitar 200 ribuan lah gitu. Waduh gimana ya gini. Terus gue mikir ya, Udah curiga lo ya? gue udah udahlah. Waktu itu ada manajer gue juga, terus gue bilang, ada punya 200 ribu nggak kasihin deh. Kasih, wah thank you, pulang. Set dia pergi, begitu dia pergi, gue udah tahu gue dibohongin gitu. Terus gue duduk di restorannya, terus gue nanya, Mbak lihat orang tadi itu nggak? Anggaplah ya bule-bule gitulah gitu. Lihat orang itu tadi nggak? Oh lihat mas. Tadi makan di sini nggak mbak? Enggak mas. Tadi duduk di sini nggak? Enggak. Jadi nggak pernah masuk restoran ini? Enggak. Saya menyumbang orang bule. Orang bule minta sumbangan nama saya. Saya tahu dia targetnya lebih besar, maka saya bilang 200 ribu. Kan dia kan pura-pura bule, artinya dia tidak ngerti duit kan. Oh, how much? 200 ribu, saya bilang gitu. Kasih 200 ribu. Saya pernah menyelamatkan hidup bule 200 ribu. 200 Coba ribu. silakan Dad ngomong ke kamera, mungkin dia nonton malam hari Kalau ini. Anda nonton ini, saya menyelamatkan hidup Anda. 200 ribu. Jadi intinya adalah kalau Anda belanja online ya Anda harus tahu dulu. Mungkin gini, caranya adalah coba dulu belanja yang murah dulu di toko tersebut. Gitu. Tapi biasanya susah sih panic buying sih orang maunya langsung cepat. Iya. Makanya tadi gue bilang, ternyata lewat Instagram ada ya yang jual-jual kayak gitu. Kalau gue memang, kalau ada naksir barang yang memang itu harus lewat online, biasanya itu ada ipar gue yang ngurus. Nah, itu memang ke situs-situs memang belanja yang sudah terkenal. Oke. Alhamdulillah sampai sekarang sih aman. Ya jadi seperti itu kalau Anda belanja, diusahakan belanja di toko-toko yang memang udah terdaftar lah. Tapi kalau Anda memang mau belanja mungkin barangnya nggak ada dan sebagainya, ya kalian harus tahu bahwa kemungkinan ketipu itu bisa dan jangan sampai nyesel karena itu udah apa ya resiko dari belanja. Dan kalau saya menganggapnya nyumbang seorang kaya. Atau kalau memang benar-benar wasat, udah bikin aja. Iya. Anyway, kita mau membahas tentang sesuatu opini lagi tapi dengan gambar-gambar. Kali ini kita akan bermain dengan gambar. Kalian berdua harus merefleksikan pikiran kalian tentang gambar tersebut. Kita mulai sekarang. Oke, kita ada di White Room sekarang secara tiba-tiba. Luar Apa biasa namanya? sekali. White Room. White Oh, iya. Ruang putih. Walaupun ada birunya. Tapi putih ruangannya. Kita berharap teman-teman kita di sini menjernihkan pikirannya sebelum menilai sesuatu. Oke. Ya, asik nih. Dari asik. gambar yang kita Dari lihat. gambar nih. Oke. Karena gambar ini punya 1000 arti. Oke, ya kita kasih lihat ya gambar pertama. Apa ini? Sosok orang itu terhadap hewan yang sekarat. Orang itu terhadap hewan yang sekarat. Ya. Ini ada hewan baru lahir, terus dipindahkan ke tempat yang lebih nyaman. Terus entah itu pemiliknya atau memang orang yang konsen atau yang cinta sama hewan. Ya pada intinya orang ini sedang memberikan perhatian khusus. Tapi memang kelihatan sekali bahwa dia memberikan perhatian khusus. Iya. Jadi gambar ini itu adalah gambar seorang kakek-kakek ya, kakek-kakek dengan simpanse yang bernama Mama. Ini adalah Profesor Jan van Hoof. Ya, dia itu memang dari kecil simpansenya ini memang sudah dipelihara sama profesor ini. Dia adalah profesor ahli perilaku di Belanda. Dia penelitian tentang koloni simpanse pada tahun 1970-an. Nah, jadi ini adalah reuni terakhir yang diberikan oleh profesor itu sebelum Mama meninggal. Oke. Seminggu setelahnya. Tapi kita lihat dulu karena videonya luar biasa. Coba putar. De druifjes. Dat is het vorige. Ja, vrouwtje. Ja. Kan dan lekker liggen. Ja. Oh, ja. Ze wil me helemaal bij zich hebben. Ja. Itu manusia sama hewan loh bisa seperti itu. Iya.
sekarang di masa pandemi, orang sama orang aja kadang-kadang sulit. Nah, Jaga jarak ya. jaga jarak, terpisah, nggak bersentuhan, terus juga melupakan. Kadang-kadang ada orang yang sama orang tuanya aja melupakan. Ini simpanse, bos. Dua ciptaan Tuhan, dua-duanya diberikan mungkin banyak kesamaan yang membedakan antara manusia dan hewan. Hewan tidak diberikan akal, manusia diberikan akal. Ternyata dua perbedaan itu bisa saling menyayangi. Iya. Padahal Jangan, hewan sama manusia. and that's beautiful. Oke. Dan aku berusaha untuk close semuanya gitu, berhubungan dengan siapapun gitu, rasanya seperti apa. Dan apa rasanya?